Nah, oke teman-teman semuanya, jadi kemarin kan kita udah sebelumnya gitu kita udah ngebahas tentang warna nih, sistem warna gitu, terutama ada sistem warna RGB dan CMYK. Nah, kira-kira gini ya, untuk mengingat-ingat gitu, kemarin kalian udah apa aja sih gitu yang kalian dapetin dari materi yang sebelumnya udah dijelasin sama Bapak, dan kalian juga mungkin kemarin menjawab pertanyaan gitu ya. Nah, kira-kira ada gak sih yang bisa memberikan kesimpulan atau kira-kira apa aja sih yang udah kalian dapetin gitu saat pematerian sistem warna itu gitu. Boleh langsung angkat tangan, resen, atau mungkin boleh langsung on mic juga gitu. Yo, siapa nih? Seingatnya aja juga gak apa-apa kok. Oke, tunjuk aja ya. Faris, ada gimana? Ingat gak materi yang sebelumnya nih tentang sistem warna? Atau sistem warna itu apa sih gitu? Yang materi yang kemarin kurang. Hari itu yang saya ingat membahas warna Pak. Jadi ada RGB, ada CMYK. RGB itu red, green, blue. CMYK itu cyan, magenta, yellow, sama kayaknya saya lupa sih Pak. Oke, Mungkin itu yang saya ingat. Oke, benar banget. Kita kemarin ngebahas tentang RGB dan CMYK gitu ya, tentang warna-warna yang udah yang kita pakai gitu selama kita di desain gitu. Kayak gitu. Benar, Faris, jawabannya seperti itu. Ada yang mau nambahin nggak? Sevi gimana, Sevi? Ada nggak yang kamu ingat gitu kemarin? Iya Pak, jadi kalau CMYK tuh buat warna biasanya buat pencetakan, kalau RGB tuh biasanya warnanya untuk media digital gitu Pak. Oke, bagus jawabannya. Ya, Sevi sama Paris ini udah lulus nih, jadi desainer nih. Kayak gitu ya. Nah, kan kemarin nih Bapak udah ngejanjiin gitu ya, kita sekarang bakal kayak ngepraktekin kalau misalnya gimana sih cara ngubah dari warna RGB dan CMYK kalau di aplikasi. Karena kan tadi yang Sevi bilang gitu ya, kalau CMYK itu penggunaannya itu untuk percetakan, sementara kalau RGB itu penggunaannya untuk di monitor gitu atau digital. Nah, kemarin nih dikit lagi nih ngebahas studi kasusnya kan gimana sih kalau misalnya kita pakai warna CMYK di monitor nih. Ada gak yang bisa jawab? Jadi agak abu-abu Pak. Oke, jadi agak abu-abu. Nah, sekarang kita mau buktiin ya, bener gak sih si warna kalau misalnya kita pakai warna CMYK tapi kita pakai CMYK tapi kita ngelihatnya di monitor gitu. Nah, bakal jadi agak abu-abu kayak gitu. Nah, tapi sebelumnya mungkin Bapak akan menjelaskan dulu gitu ya, gimana sih cara kita ngeset warna atau sistem warna yang akan kita pilih gitu di aplikasi itu kalau Bapak sekarang di Illustrator dulu. Nah, sekarang Bapak mau share screen dulu. Windows. Nah, udah muncul ya screen-nya. Nah, ini Bapak udah bikin artboard baru gitu ya, atau dokumen baru untuk bikin si desainnya nanti. Nah, di sini kita bisa perhatiin gitu ya, di mana sih kita bisa tahu dokumen kita itu pakai warna RGB atau warna CMYK. Ada gak yang bisa jawab kira-kira gimana sih kita bisa tahu gitu kalau dokumen yang kita pakai itu tuh pakai warna yang sesuai sama yang kita mau gitu. Oke, Paris lagi, silakan. Jadi kalau saya sih Pak tahunya waktu sebelum buat dokumen kita bisa pilih di option terakhir, ada pilih bisa CMYK, bisa RGB kalau di Adobe Illustrator. Mungkin segitu Pak yang saya. Oke. Ada gak yang selain cara tadi gitu? Mungkin Fadli ada cara yang lain mungkin untuk ngelihatnya saat si dokumennya udah ada? Ya, silakan.
di ininya Pak, di nama filenya Pak, ada dalam kurung RGB apa gitu Pak. Ya, Nah, oke, betul ya. Nah, Faris sama Fadli tadi benar gitu. Kalau Faris tadi studi kasusnya itu saat sebelum kita bikin si dokumennya gitu ya. Nah, kalau dari Fadli, nah di sini ya, ini ada tulisan RGB nih. Nah, berarti dokumen yang kita pakai itu sekarang tuh dalam sistem warna RGB gitu, bukan CMYK. Nah, meskipun di sini kalau di yang menu colornya pakai CMYK gitu ya. Di sini kelihatan ada CMYK gitu. Itu pakai CMYK gitu. Nah, tadi kita mau peragain nih yang pakai dari Faris gitu ya. Kita bikin dokumen baru nih. File terus new dokumen gitu. Atau pakai Ctrl N langsung juga bisa gitu. Itu shortcut key-nya. Sebentar ya, agak lama. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke, udah kelihatan ya berarti. Nah, di sini kayak biasa gitu ya. Kalau kita mau bikin dokumen, kita bisa pilih kita mau pakai preset apa, terus juga ukuran artboard yang nantinya bakal kita jadi gunain buat kanvas gitu atau media dari desain kita gitu. Nah, di sini kalau misalnya ini gak dicentang tuh ada tulisan CMYK gitu. Nah, berarti di sini tuh dokumen yang kita pakai nantinya itu bakal jadi CMYK gitu. Nah, tapi kita butuhnya RGB nih. Nah, kita klik ini Advanced Option. Nah, di sini ada color mode. Nah, color mode-nya kita bisa ubah gitu antara RGB dan CMYK. Nah, sesuai kebutuhan kita gitu. Kita sekarang coba pakai RGB gitu ya. Ini dia tanda apa namanya? Tanda seru gitu ya. Ini nggak apa-apa karena ini jadi ilustrator ngeperingatin kita gitu bahwa warna atau sistem warna yang kita pakai itu berubah gitu. Dari tadi kan CMYK dari preset awalnya itu. Nah, sekarang kita pakai RGB kayak gitu. Nah, sekarang kita create aja langsung. Nah, di sini jadi RGB gitu ya. Kayak gitu. Nah ini dulu aja. Nah, untuk si pembuatan apa ya namanya tuh dokumen kayak gitu sih sangat simpel gitu ya. Kita tinggal pilih mau kita pakai warna RGB dan warna CMYK dan seperti yang kita kemarin udah jelasin itu tergantung dari gimana desain kita akan dipakai gitu selanjutnya, apakah untuk di screen ataukah kita pakai di percetakan gitu atau mau cetak. Kayak misalnya kalau kita pakai percetakan misalnya mau ngeprint poster, ngeprint ID card, nah pakailah CMYK gitu. Nah kalau misalnya kita pakainya cuma buat di sosial media terus juga di web, nah, pakailah RGB gitu kayak gitu. Nah di sini juga bisa kelihatan gitu ya. Nah bedanya RGB dokumen RGB dan CMYK gitu ya. Saat kita misalnya dokumennya RGB nih, nah kita bisa gitu pakai slider RGB ini. Jadi yang emang khusus gitu untuk percampuran warna merah, warna hijau, dan warna biru gitu. Nah terus juga kemarin udah dijelasin juga gitu ya, kalau RGB itu spektrum warnanya itu lebih banyak dan lebih bisa menampilkan banyak warna gitu, termasuk warna CMYK sendiri gitu. Nah jadi kalau kita pakai warna apa ya namanya warna CMYK di dalam dokumen RGB gitu, itu kita masih bisa dapat warna yang akurat gitu dari si warna CMYK-nya. Beda kalau misalnya kita pakai warna RGB tapi kita di dokumen CMYK gitu.